Setelah Sira mampu dikendalikan, kami memutuskan untuk segera mencari Jaka. Raja Batara dan pasukannya segera kembali ke istananya, mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Jujur, kami tak begitu mengerti yang kami tahu. Setiap kali kami memasuki alam gaib, pasti ada kekacauan yang terjadi. Kami sudah berkumpul, hanya Jaka yang belum kami temui. Menurut Mbah Basil, lokasi Jaka sulit ditebak dan berpindah-pindah sangat cepat. Bah, kenapa? Apa masih belum menemukan lokasi Jaka dengan tepat? Tanya Desta. Aku tidak bisa memastikan dengan tepat, nak. Seperti ada dinding yang menghalangi atau sebuah penghalang yang kuat. Namun aku masih sedikit merasakan, meski kadang hilang dan berpindah ke tempat lain. Jawab Mbah Basil. Tunggu sebentar. Aku pernah mendengar dari Raja Andaru bahwa ada sebuah tempat yang sangat membingungkan. Tempat itu berada di wilayah kerajaan Kamaja, di mana inilah asal dari peri hitam tersebut. Untuk memasuki kerajaan Kamaja sangatlah sulit. Harus melewati hutan kemalangan. Hutan tersebut memiliki 5 musim ekstrim, dan di dalam hutan sangat membingungkan seperti labirin. Bisa jadi Jaka berada di sana, ucap Tori. Kemungkinan bisa jadi, Des. Sebab aku tidak pernah melihat Mbah Basil ragu-ragu untuk melacak, Desta menyahut. Lebih baiknya segera menuju tempat di mana teman kalian berada dan memastikan sendiri aku masih mampu merasakannya meski hanya samar, kata Mbah Basil sambil berlari di depan kami. Tak banyak percakapan lagi, kami mengikuti Mbah Basil dari belakang. Di dataran rumput yang kering, langit hitam kemerahan seperti mendung di sore hari. Suasana tersebut seperti mengancam kami. Setiap langkah, kami selalu waspada di area sekeliling yang kami lewati. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan kami melihat hutan yang luar biasa lebat. Pohon-pohon menjulang sangat tinggi. Bahkan Rizka dan Siejin yang berada di udara tak bisa melihat ujung dari pohon-pohon tersebut. Kami berhenti sejenak dan memutuskan ingin memasuki hutan tersebut atau tidak. Di antara kami tak satu pun tahu tentang hutan kemalangan. Meskipun dibilang kuat, lawan kami di dalam hutan bukan hanya makhluk penunggu di sana, tetapi juga hutan itu sendiri. Desta yang sangat yakin akan kemampuan Mbah Basil baru pertama kalinya melihat Mbah Basil ragu mengambil keputusan. Di antara kami hanya Mbah Basil saja yang memiliki kemampuan melacak. Aku pun tak punya pilihan lain selain menunggu. Sesaat kami sedang berpikir, dari arah belakang terdengar suara gaduh langkah menghampiri kami. Basil! Teriak makhluk berbulu putih sambil berlari menghampiri kami. Kami semua menengok ke arahnya, dan dia adalah Raja Adiwangsa. Cediar! Mbah Basil seketika berubah wujud dan menyambut kedatangan Raja Adiwangsa dengan pukulan yang dahsyat. Kedua tinju beradu dan menghasilkan getaran. Suara dan angin kuat berhembus ke arah kami. Kami semua terkejut kecuali Desta. Cinta, sepertinya makhluk itu sangat kuat. Berhati-hatilah, kata Tori memperingatkan. Iya suamiku, tetapi sepertinya mereka tidaklah bertarung, jawab Sinta yang masih memeluk tangan Tori. Tenang Des, singa putih itu adalah sahabat lama Mbah Basil. Aku sudah menemuinya ketika pertama kali tiba di sini. Dengan adu pukulan, itulah cara mereka menyapa, jelas Desta. Bang Tori, Bang Desta, ada apa dengan Mbah Basil? Kata Rizka yang baru turun mengendarai Baofeng dari udara bersama Siejin. Tidak apa-apa Neng Rizka, itu sudah kebiasaan Mbah Basil menyambut temannya, jawab Desta tertawa kecil. Di sisi Mbah Basil yang jauh dari kami, mereka masih saling adu pukulan. Jika yang kami lihat itu adalah sebuah sambutan, bagaimana jika mereka bertarung sungguhan? Adiwangsa, kenapa kau di sini? Bagaimana dengan rakyatmu di sana? Tanya Mbah Basil setelah mereka berhenti. Basil, aku di sini karena kau membutuhkan aku. Rakyatku tidaklah lemah. Mereka bisa menjaga istanaku. Lagi pula hutan ini adalah tempat bermain kami. Dengan lantang Raja Adiwangsa membalas. Oh, memang apa yang bisa kau lakukan?
kecuali otot kor saja yang berguna, kata Mbah Basil dengan nada yang sinis namun terdengar akrab. Begitulah sikap Mbah Basil ketika berbicara dengan sahabatnya. Tak pedulikan formalitas, wibawa, dan tata bahasa yang baik. Padahal jika berbicara dengan kami, Mbah Basil selalu bersikap santun dan berwibawa, tak terkecuali dengan musuh juga, dan bahkan bisa menjadi contoh yang baik bagi lawan bicaranya. Hanya kepada satu makhluk saja Mbah Basil bersikap demikian, yaitu sahabatnya, Raja Adiwangsa. Basil, aku tahu kegelisahanmu saat ini. Ingat, benda yang aku berikan padamu itu berguna untuk menandai lokasimu. Bahkan aku tahu jika kau terancam. Ketahuilah, di alam ini akulah satu-satunya yang mampu keluar masuk hutan Kamalangan, jelas Raja Adiwangsa. Memang apa yang kau lakukan dulunya hingga keluar masuk hutan itu? Tanya Mbah Basil. Baiklah, akan aku jelaskan, jawab Raja Adiwangsa sambil menuju ke arah kami. Raja Adiwangsa menghampiri kami. Dia memperkenalkan diri. Begitu juga dengan kami. Lalu dia menjelaskan tentang hutan Kamalangan. Dahulu, ketika Raja Adiwangsa belum memiliki pengikut dan dia masihlah seorang pertapa yang mencari kesaktian, hutan Kamalangan adalah tempat di mana Raja Adiwangsa tinggal. Raja Adiwangsa sudah mengalahkan seluruh penghuni yang mendiami hutan Kamalangan, sehingga dia dijuluki sebagai salah satu terkuat dari 9 penguasa. Hanya saja, tidak semuanya tahu kenyataan itu. Meskipun saat itu, Raja Adiwangsa belum memiliki pengikut, kebanyakan pengikutnya berasal dari hutan tersebut. Setelah banyak yang mengikuti Raja Adiwangsa, dia berniat keluar dari hutan itu dan mendirikan sebuah kerajaan hingga saat ini. Hutan Kamalangan adalah sebagai pelatihan juga untuk prajuritnya. Jadi menurut Raja Andaru, bahwa kerajaan Adiwangsa yang paling lemah itu salah besar. Memang kerajaan Adiwangsa tidaklah terlalu menonjol atau ikut campur urusan kerajaan-kerajaan lainnya. Itulah yang membuat kerajaan Adiwangsa dipandang tidak ada apa-apanya. Namun dari 9 penguasa sebelumnya yang sekarang hanya tinggal 7 penguasa, hanya kerajaan Adiwangsa saja yang mampu memasuki hutan Kamalangan dan bahkan mampu keluar dengan mudah. Tetapi kenyataan ini tak diketahui oleh penguasa lainnya. Di balik hutan, disitulah kerajaan Kamaja berada, yang sepenuhnya dihuni oleh wanita cantik penghisap darah. Kedatangan Raja Adiwangsa membuat keraguan kami sirna dan segera memasuki hutan Kamalangan. Sementara itu, di tempat Jaka berada, ketika Jaka masuk ke gerbang gaib Samarantu, yang dia lihat adalah padang pasir tak berujung. Dia kebingungan, tak tahu di mana awalnya harus melangkah. Beruntungnya kedua sirah bersamanya, yakni Siri dan Suru. Mereka terbang mencari jalan yang bisa dilalui. Yada, Subali, perhatikan sekeliling. Jika saja ada sesuatu yang bisa menjadi sebuah petunjuk, perintah Jaka. Tak lama kemudian Siri dan Suru tiba. Jaka tak mengerti apa yang dikatakan mereka kepada Yada Subali. Mereka memberikan kode bahwa mereka menemukan tempat yang lebih baik daripada di padang pasir di mana mereka berpijak. Siri dan Suru menuntun menuju tempat tersebut, dan tempat itu adalah hutan yang sangat aneh. Pohonnya sangat tinggi hingga menembus awan. Tanpa pikir panjang, Jaka langsung memasuki hutan tersebut. Awalnya Siri mencegah untuk masuk, namun dia pikir lebih baik di dalam hutan daripada di tempat terbuka di padang pasir yang jelas-jelas tak ada sosok makhluk pun. Namanya hutan, pastilah ada makhluk di dalamnya. Siapa tahu Jaka bisa menemukan seseorang yang bisa diajak bicara. Jaka tetap memasuki hutan, padahal dia tak tahu bahwa apa yang ada di dalam. Yada Subali dan kedua sirah pun tak punya pilihan lain, tetap mengikuti Jaka. Saat memasuki hutan itu, Jaka baru menyadari bahwa pohon di hutan itu sangatlah besar sekali, seolah kamilah yang mengecil. Cedung, cedung, cedung. Suara langkah berat dari arah depan. Jaka mendengar suara langkah yang berat di depan. Bumi bergetar dan pohon-pohon juga bergerak-gerak. Semakin dekat suara langkah itu dan wujudnya terlihat sosok raksasa besar, berbulu merah, bermata satu, bertanduk dan perutnya buncit. Makhluk itu berkata. Jaka jelas tak paham apa yang dikatakan. "Woi, ngomong apa kau makhluk jelek?" ucap Jaka dengan nada menantang. Srak, wush, jediang. Tiba-tiba saja makhluk merah itu mengayunkan senjata gadanya ke arahnya. Beruntungnya dengan sigap, Yada menahan serangan itu.
Das, jedar. Disusul Subali melompat ke arah makhluk itu dan menghantamnya. Seketika tubuh besar itu terpental, ditambah mukanya hancur terkena pukulan langsung Subali. Apaan itu tadi? Baru sekali pukul langsung tumbang, ucap Jaka. Jaka kembali melanjutkan perjalanan. Semakin memasuki ke dalam, suasana berubah. Di tengah hutan yang lebat, angin kencang sekali bertiup. Andaikan tidak ada Yada, mungkin Jaka sudah terbawa angin itu. Mereka berjalan lurus tanpa berbelok sedikit pun. Angin kencang bukan halangan baginya, dan terus mereka maju berharap menemukan seorang untuk bisa diajak berkomunikasi. Tanpa ada informasi yang jelas, pastinya sangat sulit bagiku untuk mencari peri hitam itu. Ketika suasana tenang kembali, lagi-lagi suasana berubah. Pohon-pohon yang tadinya hijau kehitaman berubah menjadi merah. Tanah yang mereka pijak pun seperti berlendir. Hutan apa ini? Meskipun aku tahu bahwa pepohonan di alam gaib sangat aneh, namun tak seaneh ini, Jaka bergumam sendiri. Belum habis rasa penasarannya, di sekeliling sangat banyak sekali makhluk sudah mengelilinginya. Tak jelas makhluk apa, hanya terlihat pancaran mata mereka yang bersinar. Tunjukkan wujud kalian, ucap Jaka sambil menunjukkan keris pusaka yang masih di dalam sarungnya. Sejak ribuan tahun tak pernah sekalipun ada manusia di sini. Seseorang keluar dan berkata dengan bahasa yang Jaka pahami. Sosok itu bersisik seluruh tubuhnya, berdiri tegap layaknya manusia. Seketika perhatiannya tertuju ke arah makhluk bersisik itu. Jaka tak menyangka akan menemukan makhluk yang bisa mengerti bahasanya. Oh, kau bisa paham bahasa kami? Aku mau bertanya, di mana tempat ini? Apa namanya? Kata Jaka. Manusia, kau tak tahu tempat ini bahkan setelah sampai sejauh ini. Lucu sekali, jawab makhluk itu. Hei kau, aku bertanya serius. Jangan kau buat aku marah, balas Jaka. Hei manusia, lihatlah di mana kau sekarang. Apa yang kami takutkan? Kau hanya bersama beberapa makhluk saja. Lihatlah dengan jelas sekelilingmu. Makhluk bersisik itu kembali menjawab, dan dibarengi munculnya makhluk mengerikan yang sudah mengepung kami. Sudah tahu posisimu sekarang manusia? Makhluk itu kembali berkoar-koar, namun tidak Jaka pedulikan. Yaudah, Subali, bantai mereka. Sisakan satu makhluk bersisik itu tetap hidup, perintah Jaka, dan mereka langsung bertindak. Manusia kurang ajar. Jangan pedulikan mereka. Serang manusia itu. Wah. Makhluk bersisik itu memberi perintah dan disertai raungan kemarahan. Namun sayangnya, para makhluk itu meremehkan Jaka. Dia masih berdiri tak beranjak dari tempatnya. Perlahan Jaka mencabut keris pusakanya dan cetar. Sambaran cemeti api membakar musuh, membelah musuh yang mencoba mendekati Jaka. Yada, Subali, dan kedua sirah pun tak perlu waktu lama menghabisi makhluk kroco yang ada. Hutan yang berubah merah seakan bertambah merah pekat diguyur darah mayat yang dibantai mereka. Kini kau tahu di mana posisimu sekarang? Kata Jaka mendekati makhluk bersisik itu yang jatuh ke tanah berlendir. Tunggu manusia yang agung. Aku tidak tahu bahwa kau manusia yang kuat. Ampuni aku manusia, jawab makhluk bersisik itu memohon. Ya, itulah aku. Baru tahu sekarang siapa aku. Baiklah, aku tak akan membunuhmu. Di mana ini sekarang? Jaka bertanya pada makhluk itu. Baik, terima kasih manusia. Ini adalah hutan Kamalangan. Siapapun yang memasuki hutan ini selamanya tidak akan pernah bisa keluar lagi, jelasnya. Oh, benarkah tak ada yang bisa keluar dari hutan ini? Ucap Jaka meragukan ucapannya. Itu benar. Namaku Uta. Aku adalah salah satu pengikut dari kerajaan Gentala. Aku sudah terjebak sangat lama di hutan ini, dan bahkan dari 9 penguasa di alam ini, tak ada yang mampu bisa keluar setelah masuk hutan ini, jelas Uta. Aku Jaka Guntur, dan mereka Yada, Subali, dan Sira. Jelaskan tentang 9 penguasa itu, kata Jaka. Baik, jadi dahulu alam ini
memiliki 9 penguasa, dan masing-masing memiliki kerajaan. Ada suatu kejadian besar sehingga menyisakan 7 penguasa saja. Tetapi itu dulu sebelum aku masuk hutan ini. Untuk saat ini aku tidak tahu seperti apa kondisinya saat ini. Panjang lebar Uta menjelaskan. Uta sendiri hanyalah prajurit biasa di kerajaan Gentala. Dia masihlah keturunan naga, namun belum bisa berubah bentuk ke wujud sejatinya. Dari 9 kerajaan, hutan Kamalangan adalah tempat untuk prajurit yang ingin menempa ilmu kesaktian. Namun tak ada satupun prajurit dari berbagai kerajaan berhasil keluar dari hutan Kamalangan. Hanya Raja Adiwangsa dan pengikutnya saja yang mampu. Namun tak ada yang tahu sejauh ini. Uta sendiri mengaku pertama kalinya dia memasuki hutan Kamalangan hanyalah seorang diri. Dia banyak berkembang dan bahkan memiliki pengikut. Meskipun pengikutnya seluruhnya sudah dibantai ada Subali dan Sirah. Jadi begitu. Baiklah, kau ikutlah dengan kami. Kau lebih tahu tentang hutan ini. Tetapi jika kau macam-macam, aku akan langsung memusnahkanmu, ancam Jaka. Terima kasih manusia yang agung. Aku akan mengabdi mulai sekarang dan tak akan pernah mengkhianatimu, jawab Uta menunjukkan kesetiaannya. Hadirnya Uta sangatlah berguna. Mereka jadi mudah menghindari bahaya, karena hutan ini ternyata hidup dan memiliki musim ekstrim yang berbeda-beda. Jaka pun menebak bahwa penjelasan Uta mengenai para penguasa alam ini yang bernama Kerajaan Kamaja adalah asal dari peri hitam yang sedang dia cari. Uta mengatakan bahwa di balik hutan ini adalah Kerajaan Kamaja. Uta sebenarnya memiliki potensi yang besar. Jika dia bisa berhasil keluar dari hutan Kamalangan, Uta pasti akan menjadi sangat kuat. Dan mungkin dia akan mendapatkan kemampuan sejatinya. Uta sendiri meskipun hanya prajurit biasa, dia masihlah jelmaan seekor naga, ras terkuat di alam Samarantu. Jika kemampuan sejatinya bangkit, mungkin saja Jaka tidak akan mudah mengalahkannya. Uta, di mana lagi tempat yang kau tahu? Tanya Jaka sambil memperhatikan sekeliling. Suasana saat itu berkabut sangat tebal. Maaf Tuan, saya hanya bisa sampai di sini saja. Tempat berkabut inilah yang membingungkan saya. Saya selalu gagal menemukan jalan lain dan kembali lagi di tempat asal. Jelas Uta. Jangan terpisah dan tetap bersama, perintah Jaka. Mereka kemudian mengikuti Jaka dari belakang. Tak butuh waktu lama, Jaka mampu menembus hutan berkabut itu. Namun setelah itu suasana jauh di luar imajinasi. Luar biasa Tuan. Hanya sekali jalan, Anda mampu menembus hutan kabut itu. Saya tak menyangka. Bahkan puluhan tahun saya tak bisa melaluinya, ucap Uta kagum. Ya itu sangat mudah bagiku, jawab Jaka senang. Namun di hadapan mereka saat ini tak sesimpel seperti hutan kabut. Di hadapan mereka adalah lautan magma, dan di atasnya adalah awan petir yang selalu mengeluarkan petir biru tanpa henti. Terbang bukanlah solusi yang tepat. Tuhan, izinkan saya menyeberangi dahulu. Kami ras naga sangat kebal terhadap segala macam api, ucap Uta. Pantas kau tak terluka terkena sambaran cemeti keris apiku. Baiklah, cari jalan keluarnya, jawab Jaka. Terima kasih Tuan, balas Uta yang kemudian terjun di lautan lumpur api itu. Alasan Jaka mengampuni Uta bukan hanya karena dia butuh seorang pemandu, tetapi karena kemampuan Uta. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa bertahan terkena cemeti api Jaka. Uta makhluk pertama yang tidak bisa terbakar oleh pusakanya. Jaka hanya melihat Uta berenang ke sana kemari, seperti sedang berenang di air. Seluruh tubuh Uta memang kebal terhadap api. Awalnya Jaka ragu bahwa dia bisa memusnahkannya. Uta sendiri yang tak menyadari bahwa sebenarnya dia sangatlah kuat. Beberapa saat kemudian Uta kembali dan menghampiri kami. Sisik Uta yang tadinya berwarna hitam pekat sesaat berubah menjadi merah bara karena terlalu lama berendam ke dalam lumpur api. Maaf Tuan, saya tidak menemukan ujung dari lautan api ini. Sama seperti hutan kabut, sangat membingungkan, jelas Uta. Uta, apakah sisikmu selalu berubah merah sesaat ketika terkena api? Ucap Jaka penasaran. Tidak Tuan, ini pertama kalinya. Mungkin suhu api ini sangatlah panas sehingga tubuh saya mencapai batasnya, jelas Uta. Jaka maju lebih dekat untuk memastikan lautan lumpur panas itu. Dia berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan pusaka dari sarungnya.
Wush, start. Suara cemeti keris berkobar. Slash, jediat. Cemeti api menerjang lautan lumpur api itu dan terbelah sesaat. Anda sungguh luar biasa, mampu membelah lautan api ini. Uta terkagum. Jadi begitu, aku mengerti sekarang. Ini akan jadi lebih mudah. Jaka bergumam. Apa maksudnya Tuan? Tanya Uta. Diamlah, ikuti aku saja. Semuanya ikuti aku dari belakang, perintah Jaka pada mereka. Mereka tak banyak protes, hanya Uta saja yang khawatir berlebihan. Dengan santainya, Jaka berjalan di atas lumpur api itu tanpa terbakar sedikit pun. Uta tak henti-hentinya menyanjung Jaka hingga mereka sampai dan melewati lautan api tersebut. Kali ini yang mereka dapati adalah hutan yang gundul dengan batang pohon yang besar terbakar. Sekali lagi, tempat tersebut ingin mengecoh pandangan mereka. Tuhan, tolong jelaskan, bagaimana Anda bisa melewati lautan api itu? Tanya Uta penasaran. Tak ada yang bisa menipu mataku di alam ini. Sudah, ayo kita lanjutkan, ucap Jaka. Saya sungguh tak paham, tapi saya yakin Anda memang luar biasa, jawab Uta yang masih menahan penasaran. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati hutan yang terbakar habis, hanya menyisakan batang-batang yang kokoh menjulang tinggi. Sepanjang perjalanan, mereka tak menemukan adanya makhluk yang terlihat. Kenapa di sini sangat sepi sekali? Jaka bergumam. Tuan, mungkin tak ada satupun yang bisa mencapai wilayah ini, jawab Uta. Sepanjang perjalanan sebelum mencapai lautan api, mereka sudah membantai makhluk yang mencoba menghalangi jalannya dan selalu terhindar dari musuh yang kuat, berkat ada Uta yang menunjukkan jalan yang lebih aman. Dan yang Jaka pahami tentang hutan ini adalah semuanya yang terlihat hanyalah ilusi semata. Namun kita tak bisa membedakan juga antara ilusi dan tidak, sebab di sini berbeda dengan di dunia manusia. Ilusi nyata di dunia manusia itu seperti kita melihat fata morgana. Ketika mendekat, bayangan yang kita lihat tadi hilang. Tetapi di alam ini berbeda. Ilusi itu bahkan bisa mencelakai apabila kita terhanyut ke dalam ilusi tersebut. Ini seperti sugesti. Jika yakin ilusi itu diyakini nyata, maka akan menjadi nyata. Semakin jauh melangkah, pepohonan kembali mulai berubah. Kali ini terlihat daun-daun di antara pohon tersebut. Dan semakin kami jauh melangkah, suasana kembali seperti pertama kali kami masuk. Tumbuhan hijau kehitaman yang rimbun. Tak lama kemudian mereka berhasil keluar dari hutan. Padang rumput kering membentang sejauh mata kami memandang. Uta tak bergeming seakan tak percaya apa yang dia lihat. Ini sungguh luar biasa. Aku berhasil keluar. Uta bergumam seorang diri. Dia gemetar karena saking senangnya. Kau, pergilah, nikmati kebebasanmu. Aku hanya memintamu untuk memanduku sebelumnya. Sekarang kau bebas, ucap Jaka. Tuhan, Anda yang membawa saya keluar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan mengikuti Anda kemana Anda pergi. Bisakah Anda jelaskan bagaimana Anda bisa tenang dengan mudah keluar dari hutan kemalangan? Tanya Uta. Uta, aku hanya yakin dengan keyakinanku saja, jawab Jaka. Maksud Tuhan dengan keyakinan seperti apa? Uta semakin penasaran. Uta, aku sendiri bingung ingin menjelaskan padamu. Manusia memiliki ilmu pikiran, sugesti, yang tak dimiliki makhluk lainnya. Ketika seorang manusia yang memiliki sugesti kuat mampu menghendaki bara api bisa menjadi dingin dan balok es mampu menjadi hangat. Aku rasa kau paham sampai di sini, Uta, jelas Jaka. Saya sepertinya paham, Tuhan. Meski saya bingung, namun saya paham maksudnya. Anda memang manusia luar biasa. Kembali Uta menyanjung. Sudah. Uta, apa kau tak ingin kembali kepada kaummu? Ucap Jaka. Uta hanya terdiam. Kembalilah jika kau ingin kembali. Aku tidak akan memaksamu mengikutiku. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kau bebas, kata Jaka sambil berlalu pergi. Tuan, terima kasih. Saya akan kembali, tapi saya berjanji akan membalas hutang budi ini. Saya akan mengikuti Anda setelah saya kembali menemui kaum saya, jawab Uta bersujud. Hahaha. Pergilah Uta, ayo berangkat, ucap Jaka lalu pergi meninggalkan wilayah hutan Kamalangan. Terima kasih Tuan, kata Uta dalam keadaan masih bersujud. Jaka sudah menjelaskan pada Uta tentang tujuannya.
bahwa kami akan pergi mencari peri hitam dan pertemuannya dengan Uta akan berpengaruh besar di masa depan. Tujuan kami hanya satu, yaitu mencari keberadaan peri hitam. Dan mengenai hutan Kamalangan sendiri, sebenarnya tidaklah begitu luas. Kebanyakan para penghuni alam ini memilih untuk memutari hutan Kamalangan meskipun jauh. Uta pun mungkin akan memutari hutan itu untuk pulang di mana kaumnya berada. Di dalam hutan Kamalangan terdapat beberapa musim yang ekstrim. Itu semua adalah ilusi yang dibuat oleh hutan itu sendiri. Hanya saja, jika kita mempercayai ilusi itu, akan menjadi kenyataan. Aku sadar ketika Uta masuk ke dalam lautan lumpur panas. Sisik di seluruh tubuh Uta sesaat berubah menjadi merah bara. Padahal ketika Uta tersambar cemeti apiku, dia baik-baik saja dan bahkan tak tergores, apalagi terbakar. Namun tubuh Uta hampir terbakar hanya masuk ke dalam lautan lumpur api. Ketika Jaka mencoba mengadu api dari cemetinya dengan api yang berbeda dalam lumpur api, seketika lautan lumpur api terbelah dan tak mampu menahan cemeti Jaka. Dengan kata lain, ilusi yang tercipta di dalam hutan Kamalangan akan semakin kuat apabila kita mempercayainya. Uta mampu menahan cemeti api Jaka tetapi hampir terbakar di lautan lumpur api. Padahal kenyataannya cemeti api Jaka yang lebih kuat daripada lumpur api tersebut. Singkatnya, Uta sudah terpedaya oleh ilusi tersebut dan meyakini bahwa lautan api itu sangat panas dan bisa mengancam jiwanya. Dan begitulah yang terjadi. Kenapa Uta sampai di mana batasnya? Sesungguhnya, Yada, Subali, dan Sirah belum tentu mampu mengalahkan Uta apabila mereka benar-benar bertarung sebelumnya. Jika Uta kembali kepada kaumnya, Jaka yakin dia akan menjadi sosok makhluk terkuat dan mungkin bisa menandingi rajanya Raja Gentala, serta akan menjadi kekuatan baru apabila dia benar akan kembali untuk mengikuti Jaka. Menurut Uta sebelumnya, kami akan menemukan kerajaan Kamaja apabila kami jalan lurus ke depan. Jaka pun tak ingin sembarangan bertindak. Pertemuannya dengan Uta sudah menyadarkannya. Tidak semua makhluk yang ada di alam ini mampu dibinasakan dengan pusaka keris cemeti api. Uta pun mengaku dia hanyalah prajurit biasa. Di situ Jaka mulai berpikir untuk lebih berhati-hati. Semakin jauh melangkah, mereka menemukan sebuah perkampungan. Rumah yang ada seperti rumah yang umum biasa kita lihat. Hanya saja semuanya masih terbuat dari kayu dan atapnya dari daun yang besar. Entah daun apa. Yang jelas seperti rumah pada umumnya, namun dengan bentuk yang berbeda. Anehnya sangat sepi. Tak ada satu makhluk pun yang ada. Hanya ada tulang-tulang hewan. Dan bahkan tengkorak bertanduk yang ukurannya tak jauh beda dengan manusia. Perkampungan ini seperti sudah lama sekali tidak ada penghuninya. Mungkin dulu pernah terjadi suatu keributan sehingga seisi kampung binasa. Mereka mencoba menyisir sekitar. Siapa tahu ada yang bisa kami temukan. Namun nihil. Semuanya hanya tinggal tulang belulang saja. Kemudian kami lanjutkan perjalanan. Di ujung jalan Jaka menemukan sebuah jurang yang dalam. Ada sebuah jembatan yang besar, kokoh, seperti terbuat dari rambut yang tak terhitung jumlahnya untuk menyeberangi jurang tersebut. Dari ujung jembatan yang menjorok ke bawah jurang, terlihat sebuah kastil hitam. Tak jelas karena gelap. Jaka susah menggambarkannya. Anggap saja seperti kastil hitam milik Dracula. Kik, kik, surut. Suara melengking dan kepakan sayap. Di balik kastil hitam keluar ratusan mungkin ribuan kelelawar yang sama seperti yang Jaka temui di gerbang Samarantu. Jika hanya satu bukanlah masalah. Ini sangatlah banyak. Semuanya terbang mengarah pada kami. Jaka mundur, menjauhi jurang, mencari posisi yang baik untuk bertarung. Yada, Jaka berteriak. Tanpa Jaka perintahkan, Yada mengerti apa yang dimaksud. Yada langsung memasang pelindung. Subali dan kedua Sirah berada di posisi siap menyerang. Kik, cedung, serak, serak. Gerombolan kelelawar besar itu menghantam dinding pelindung Yada. Seketika kelelawar yang berjatuhan disambut oleh kedua Sirah dan mencincangnya. Dan Subali masih tenang berada di samping Jaka. Kelelawar itu seperti ingin memakan mereka, sangat agresif. Meskipun mereka tahu tak akan mampu menerobos dinding Yada, mereka masih terus berdatangan tanpa henti. Tumpukan potongan kelelawar yang Sirah bantai sampai menutupi pandangan. Mungkin ada ribuan dari mereka. Suang,
Suara lengkingan aneh menghentikan kumpulan kelelawar yang menyerang kami. "Siapakah pengunjung yang lancang datang ke tempat kami?" kata seorang wanita dengan jubah bulu hitam, dan mukanya tertutup jubahnya menghampiri kami. "Siapa kau? Apa kau pimpinan di sini?" Jaka balas ucapannya. "Hah, sarang manusia. Hah, benar aku salah satu pimpinan di wilayah Kamaja. Ada perlu apa manusia di sini? Ketahuilah, tak ada makhluk yang mampu keluar setelah memasuki wilayah Kamaja," kata wanita itu mendekat dan memperlihatkan wajah cantiknya, diikuti wanita lainnya dari belakang dengan jubah yang tidak jauh beda. Aku mencari penjelasan panjang. Jaka ceritakan tentang peri hitam yang dimaksud. Apa dia berulah juga di dunia manusia? Katakan padaku, hei manusia, tanya wanita itu dengan nada yang lebih enak didengar. Sudah aku katakan sebelumnya, dan itu sebabnya aku berada di sini. Di mana peri hitam itu berada? Kata Jaka mendesak. Pergilah manusia, aku akan melepasmu. Yang kau cari itu adalah salah satu penghuni kerajaan Kamaja yang sangat disukai oleh ratu kami. Atas kejahatan yang dilakukan olehnya, Ratu Kamaja sedang menghukumnya. Jadi kau tak perlu lagi mencarinya. Jelas wanita itu. Apa kau bilang? Kami jauh-jauh kemari dan hampir tersesat di hutan Kemalangan, dan kau minta kami pergi? Lagi pula kenapa aku harus percaya ucapan kau itu? Jawab Jaka. Hei manusia, janganlah buat kami tertawa. Kau bilang hutan Kamalangan? Apa kau ingin bilang bahwa kalian baru saja melewatinya? Cukup omong besarmu manusia lemah. Bahkan ratu kami yang sebelumnya tak bisa keluar dari Kamalangan. Dan kau manusia lemah dengan mudahnya mengatakan dari sana? Karena kau tidak ingin pergi, maka aku tarik kembali ucapanku. Semuanya, mari berpesta. Mereka adalah hidangan kalian. Suasana hati wanita itu berubah seketika. Yaudah, pertahankan pelindungmu. Subali, bantu Sirah dari depan. Aku akan menyerang dari belakang, ucap Jaka yang kemudian mengeluarkan pusakanya. Star. Jaka tahu dari awal bahwa perjalanan ini tak akan mudah. Semakin sulit dan berbahaya rintangan yang ada, dia akan semakin tertantang untuk melewatinya. Jaka pun menikmatinya dan merasa senang. 1:1000. Begitulah situasinya itu. Meskipun yang menyerang hanyalah kroco-kroco yang tak mungkin bisa menyentuh mereka, tetapi cukup teralihkan perhatian kami, sebab tanpa disadari, pengikut wanita itu semakin banyak. Bukan para kelelawar yang menyerang, tetapi puluhan dan bahkan bisa ribuan pasukan wanita yang menyeramkan berada di belakang wanita itu. Meski berada di tempat yang luas, tanpa adanya penghalang, namun situasi saat itu membuat pandangan Jaka kabur. Kabut tipis yang perlahan menebal, dan dari kejauhan Jaka merasakan kehadiran sosok yang kuat mendekat. Setidaknya dari arah belakang kami, mungkin ada puluhan sosok kuat. Belum lagi jika ada pasukan yang banyak. Jaka hanya berharap Tori dan yang lainnya menemukannya. Setelah keluar dari hutan Kamalangan, Jaka lebih bisa berpikir tenang dan mampu menyikapi segala kondisi dengan bijak. Tak sembarangan lagi dan asal bertindak. Meskipun dia hanya menceritakan di hutan Kamalangan dengan singkat, namun saat itu tak sesingkat yang dikatakan. Lumayan panjang juga perjalanan mereka saat itu. Yada masih mampu menahan pelindungnya, dan Sirah menjadi eksekutornya. Begitu pula dengan Subali yang menerjang dari depan, sedangkan Jaka hanya menyelesaikan sisa dari mereka yang terlewat. Sampai kapan kalian bisa bertahan? Kalian maju, habisi 2 makhluk berjubah itu, dan 1 makhluk lagi yang menghalangi. Wanita itu memerintahkan bawahannya menyerang Sirah dan Subali. Namun, Sirah dan Subali bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Wanita itu dan para pasukannya bukanlah hal yang perlu diwaspadai, tetapi sosok yang masih berada dalam istana itulah yang harus dikhawatirkan. Selain peri hitam yang kami cari juga lumayan kuat, Ratu Kerajaan Kamaja juga belum menampakkan dirinya. Das! Serak-serak! Serangan Subali dan Sirah membubarkan pasukan musuh. Subali, habisi wanita itu, perintah Jaka. Tanpa menghiraukan lainnya, Subali menghampiri pimpinan pasukan musuh. Subali langsung menghampiri wanita itu sambil membantai yang ada di depannya. Sirah pun membantu membukakan jalan untuk Subali. Hilangnya posisi Subali dan Sirah, sebagian pasukan menghampiri Jaka. Tentu sebelum pasukan itu mendekat,
Semuanya sudah habis terbakar oleh cemeti api. Kurang ajar, berani sekali mengincarku. Kalian meremehkanku. Minggir, buka jalan. Aku sendiri yang akan menangani. Kata wanita itu percaya diri. Tentu dengan menyingkirnya para prajurit musuh, Subali lebih leluasa. Dias! Jedum! Pukulan Subali telak mengenai wanita itu tanpa bisa mengelak. Teriakan melengging keras keluar dari mulutnya. Meskipun wanita itu belum binasa, seluruh pasukannya berhenti menyerang. Begitu pula dengan kelelawar raksasa yang kabur kembali ke istana. Subali pun tak diam begitu saja. Dia menghampiri wanita itu dan hendak menyelesaikan tugasnya. Subali berlari dan mengarahkan tinju mautnya sekali lagi. Petang! Subali terlempar ke belakang. Ya, yang mulia ratu, saya masih bisa. Ucapan wanita itu terpotong. Diamlah, kau tak berguna. Seret! Ratu Kamaja menghabisi wanita itu yang salah satu panglimanya sendiri. Subali segera berdiri dan tentu mengalami luka, meskipun tak parah. Kedua zirah, yakni Siri dan Suruh, langsung melepas jubahnya, menandakan mereka akan serius bertarung. Sangat tidak menguntungkan bagi kami saat itu. Mungkin jika hanya Ratu Kamaja saja, kami masih yakin untuk menahannya. Tetapi kami berada di sarangnya. Ditambah lagi peri hitam yang aku cari tepat berada di belakang Ratu Kamaja. Oh, jadi manusia itu yang kau pilih, Ilda? Kata Ratu Kamaja kepada peri hitam yang kami cari. Benar, Ratu. Sungguh keberuntungan. Dia sendiri mencariku kemari. Jawab Ilda peri hitam. Semuanya dengarkan. Habisi mereka dan tahan manusia itu. Ilda, kau tetap di sini. Ratu Kamaja memerintahkan pasukannya untuk menyerang kami. Suara semangat mereka ingin melumat kami. Jaka sudah menduga. Tak mungkin jika peri hitam, Ilda, benar-benar ditahan. Sekumpulan makhluk penghisap darah ini memang harus dimusnahkan. Namun apakah Jaka mampu melakukannya? Jaka tak tahu jumlah pasukannya berapa. Selain tak terlihat karena serba hitam, yang jelas itu banyak, mengingat bahwa dia berada dalam wilayah Kamaja. Subali segera kembali bersama Sirah di sisi Jaka. Meskipun Jaka lebih kuat ketika dalam kondisi meraga sukma, tapi jika jiwa lenyap di sana, selamanya dia tak akan pernah bisa kembali ke tubuhnya. Itu artinya sama saja dia mati. Bersambung, ternyata masih ada satu part lagi dengan durasi kurang lebih 40 menitan ya. Ini sampai di sini dulu. Nanti sampai jumpa di bagian akhirnya. Mohon maaf ya kalau salah perkiraan nih saya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.